Saya beri judul Revisi Pedoman DPP BGKP mulai dari lingkungan. Kemarin pasti sudah disinggung soal ini. Musyawarah Pastoral Keuskupan Surabaya ada 3 hal. Yang pertama, melanjutkan cita-cita arah dasar, sudah jelas. Lalu kebijakan pastoral 2020-2030, mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Lalu untuk itu semua ada 4 buku yang menjadi pegangan. Buku arah dasar Keuskupan Surabaya, buku 1, buku kebijakan pastoral, buku 2, buku program strategis, buku 3, buku 4, buku pedoman pastoral pengurus lingkungan. Tadi Romo Luis menyebut merah atau coklat, orang Madura bilang ini biru. Coklat. Ini biru. Jadi ada 4 buku ini. Saya lanjutkan dengan lingkungan sebagai akar paroki. Ini sudah berulang kali kita dengarkan. Ada 3 aspek yang mendasari bahwa pentingnya lingkungan sebagai akar paroki. Yang pertama, aspek historis, sudah jelas tahun 30-an sekian, Monsinyur Sugio memulai dengan membentuk lingkungan yang dulu namanya Kring. Aspek teologisnya, lingkungan merupakan gereja persekutuan yang terkecil. Bahkan Monsinyur Sugio mendahului gereja persekutuan yang dikemukakan oleh Konsili Vatikan II. Kemudian yang ketiga, aspek sosiologis, lingkungan menjadi kehadiran gereja yang paling nyata konkret di tengah masyarakat. Maka lingkungan menjadi akar paroki, menjadi penting bagi kehidupan paroki. Oleh karena itu, Musyawarah Pastoral 2019 membuahkan salah satunya adalah pedoman pastoral lingkungan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa perlu dibuat pedoman ini. Yang pertama, memberikan pemahaman yang sama bagi seluruh Keuskupan Surabaya. Lalu yang kedua, mengarahkan menuju tujuan yang sama. Karena pemahamannya sama, maka arah untuk mendewasakan paroki berakar lingkungan, arahnya sama, tujuannya sama. Lalu membantu pengelolaan penggembalaan, karena tidak semua paroki mempunyai pedoman untuk lingkungan, dan lingkungan sudah sekian lama, sekian puluh tahun menjadi sumber hidup gereja di paroki dengan komunitas-komunitas kecil itu, apa yang diperlukan dan apa yang dapat dikerjakan, itu membantu pengelolaan di situ. Lalu juga menjawab kebutuhan dalam penggembalaan. Karena tidak semua mempunyai pedoman itu, maka ini diharapkan menjadi semacam pegangan untuk menjawab kebutuhan penggembalaan. Lalu dari situ, pedoman ini diharapkan kita bersama-sama bisa menghidupi dan menghidupkan iman dalam persekutuan. Ini yang beberapa hal yang menjadi alasan mengapa perlu ada pedoman pastoral pengurus lingkungan. Sistematikanya, ini bukunya biru menurut orang Madura, lalu sistematikanya kurang lebih demikian. Ada pengantar, ada dasar teologis. Moga-moga Bapak Ibu sudah pernah memegang lah. Kalau belum pernah membaca ya memegang saja. Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum ya innalillahi. Jadi kalau sudah baik. Ini kira-kira demikian garis besarnya, ada pengantar, ada dasar teologis, pengantar dibuat oleh Ketua Dewan Imam, Romo Dodik yang sudah sedo, dan ini menjadi tinggalan yang berharga bagi Keuskupan Surabaya. Kemudian ada istilah-istilah bab 1, bab 2, diuraikan tentang lingkungan. Lingkungan itu apa? Hakikat lingkungan. Hakikat warga lingkungan itu siapa saja, tujuannya apa dibentuk lingkungan, lalu fungsinya untuk apa saja, lalu berapa jumlah warga lingkungan, batas-batas lingkungan, dan selanjutnya. Ini ada bab di bab kedua. Kemudian bab yang ketiga
setelah lingkungan secara keseluruhan, baru kemudian ada pengurus lingkungan. Karena lingkungan itu ada umat, ada pengurus. Nah, di sini pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan ada beberapa poin. Satu, siapa pengurus lingkungan itu? Fungsinya apa pengurus lingkungan itu? Susunannya bagaimana? Syaratnya apa untuk menjadi pengurus lingkungan? Lalu masa baktinya berapa? Bagaimana pertemuan-pertemuan pengurus lingkungan? Lalu bagaimana dipilih, diangkat, dan terjadi pergantian pengurus lingkungan? Lalu pemberhentian pengurus lingkungan. Kurang lebih seputar itu. Lalu bab yang keempat, tugas-tugas pengurus lingkungan. Kalau tadi di bab kedua sudah ada siapa saja pengurusnya, lalu sekarang tugasnya. Tugas umum, lalu tugas khusus ketua lingkungan, tugas khusus wakil ketua lingkungan kalau ada, tugas sekretaris, tugas bendahara, tugas seksi liturgi, tugas seksi katekese dan kerasulan kitab suci. Ini dijadikan satu karena aktivitasnya sama-sama berkatekese. Kemudian tugas seksi sosial lingkungan. Lalu hal yang baru adalah seksi pengabdian masyarakat. Ini baru. Ini belum pernah dilakukan karena kita mengarah gerak kita lingkungan sebagai akar yang mendewasakan paroki, dan lingkungan sebagai akar ini hadir di tengah masyarakat. Maka mau tidak mau kita harus memperhatikan soal pengabdian lingkungan, relasi lingkungan dengan masyarakat. Maka diberi seksi tersendiri. Lalu yang ke-10, pelayanan urusan seputar kematian. Jadi kira-kira satu lingkungan ada kurang lebih 10-an orang kalau wakil ketua lingkungan diperlukan. Kurang lebih demikian. Kalau warga satu lingkungan hanya 8 kakak, ya berarti ngerangkep itu. Karena di paroki-paroki yang luar kota itu satu lingkungan itu bisa hanya, itu parokinya Romo Yusuf itu satu lingkungan cepu itu bisa 8 kakak toh. Itu kurang lebih demikian. Nah, lalu selanjutnya pengelolaan keuangan lingkungan. Prinsip umumnya bagaimana, lalu sumber keuangan dari mana. Lalu bab yang terakhir, 6, masa berlakunya pedoman. Baru kemudian penjelasan. Kita berharap bahwa akan lebih banyak belajar soal pedoman ini karena gerak kita ke sana, tetapi karena pandemi kita terhambat untuk belajar bersama, kita tidak boleh bertemu, kita tidak bisa belajar bersama. Ya paling tidak sampai hari ini kalau sesadar saya baru beberapa paroki yang sudah mencoba belajar bersama soal pedoman ini. Kurang lebih demikian Bapak Ibu, pedoman pastoral pengurus lingkungan. Lalu bagaimana dengan wilayah dan stasi? Karena yang dibuat pedomannya baru lingkungan. Lalu bagaimana wilayah dan stasi? Ini menjadi pertanyaan besar sejak awal sebenarnya. Sejak awal sudah menjadi pertanyaan, namun belum bisa terjawab karena satu persatu kita harus menjawab. Oleh karena itu, pertemuan ini adalah salah satu usaha untuk menjawab. Agar kita mempunyai titik awal, titik mulai yang sama, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke pedoman DPP BGKP 2012. Ini pun apakah sudah pernah dipegang, dibaca, saya sudah bertanya soal bagaimana pedoman ini. Saya hanya secara khusus membicarakan soal pasal 22 dan 24 tentang wilayah dan stasi. Pasal 22 bunyinya begini. Wilayah adalah pengelompokan sejumlah lingkungan yang berdekatan. Pengelompokan sejumlah lingkungan yang berdekatan. Ketua wilayah dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki Harian dari antara calon-calon yang diusulkan oleh musyawarah lingkungan atau pihak-pihak lain. Yang ketiga, ketua wilayah bertugas
mengkoordinasikan kegiatan yang sungguh-sungguh diperlukan lingkungan-lingkungan yang berada di wilayahnya, yang tidak dilakukan sendiri oleh lingkungan, yang tidak bisa, tidak dapat dilakukan sendiri oleh lingkungannya. Dengan memperhatikan arah dasar pastoral keuskupan. Itu tugas yang pertama, ketua wilayah. Yang kedua, mewakili lingkungan-lingkungan yang berada di wilayahnya dalam rapat Dewan Pastoral Paroki Inti. Yang ketiga, memastikan bahwa perencanaan Dewan Pastoral Paroki terlaksana baik dalam lingkungan-lingkungan yang berada dalam wilayahnya. Jadi ada 3. Nomor 4, susunan pengurus wilayah dibentuk sesederhana mungkin, terdiri dari 1 orang ketua dan 1 sekretaris saja. Dan hanya kalau perlu dilengkapi dengan beberapa anggota lain. Ini kurang lebih bunyinya pasal tentang wilayah. Beberapa catatan saya. Pasal tentang wilayah ini sebatas mengemukakan 4 hal. Hakikat wilayah, pemilihan ketua wilayah, tugas ketua wilayah, dan susunan pengurus wilayah. Jadi hanya seputar wilayah itu apa, lalu 2 nomor soal ketua lingkungan, lalu 1 nomor susunan pengurus wilayah. Pertanyaan kita, apakah ini cukup? Apakah ini cukup? Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, hakikat wilayah. Apa itu wilayah? Dalam pasal 1 tadi, nomor C, dikatakan sejumlah lingkungan yang berdekatan. Sejumlah lingkungan yang berdekatan. Oh maaf, pasal 1 di depan, sorry bukan yang tadi, di bab 1 pasal 1, daerah gerejani, istilah-istilah. Dikatakan bahwa sejumlah lingkungan yang berdekatan. Sedangkan dalam pasal 22 tadi, hakikat wilayah adalah pengelompokan sejumlah lingkungan yang berdekatan. Jelas di sini, tanpa lingkungan tidak ada wilayah. Sangat jelas di sini, tidak ada lingkungan, tidak ada wilayah. Maka keberadaan wilayah bergantung pada lingkungan-lingkungan. Dengan demikian, wilayah bukan atasan lingkungan atau sebaliknya. Ini sangat jelas dari sini. Jadi sejumlah lingkungan yang berdekatan dan pengelompokan sejumlah lingkungan yang berdekatan. Maka kalau tidak ada lingkungan-lingkungan, ya nggak ada wilayah. Sejumlah, jadi kalau 1 lingkungan ya tidak ada 1 wilayah. Tidak ada wilayah. Dengan demikian, karena dibentuk sejumlah ini, maka wilayah bukan atasan lingkungan, atau sebaliknya lingkungan atasan wilayah. Nomor 2, di pasal 22 nomor 1 ada penjelasan di buku ini, ada penjelasan bahwa pembentukan wilayah bersifat fakultatif, bergantung pada situasi dan kebutuhan paroki masing-masing. Dengan demikian, pembentukan wilayah bukan sebuah keharusan. Yang harus ada adalah lingkungan. Dan memang ada beberapa paroki yang tanpa wilayah, hanya lingkungan saja. Pasal 22 nomor 2 tentang pemilihan ketua wilayah. Ini lebih menegaskan lagi bahwa wilayah tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Karena ketua wilayah dipilih dari calon-calon yang diusulkan oleh musyawarah lingkungan-lingkungan. Jadi kalau tidak ada lingkungan, tidak ada ketua wilayah. Tidak ada wilayah. Nomor 5, ada catatan saya nomor 5 ini saya juga tidak mengerti. Pada akhir pasal 22 nomor 2 itu disebutkan demikian.
Ketua wilayah dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki Harian dari antara calon-calon yang diusulkan oleh musyawarah lingkungan atau pihak-pihak lain. Ini pihak-pihak lain. Nah, ini pihak-pihak lain ini. Ini siapa pihak-pihak lain itu tidak dijelaskan. Pihak lain itu apakah para malaikat atau siapa tidak dijelaskan di situ. Ini catatan yang kelima. Catatan yang keenam, minta maaf para romo dan para saudara kalau terlalu teknis. Pasal 23 ayat 22 keliru. Pasal 22 nomor 3 mengemukakan tugas ketua wilayah. 3 tugas. 1, mengkoordinasikan. Sebatas mengkoordinir kegiatan yang sungguh diperlukan lingkungan. Jadi mengkoordinir kegiatan lingkungan tetapi yang sungguh diperlukan. Itu pembatasan yang pertama. Pembatasan yang kedua, dan lingkungan itu tidak dapat melakukan sendiri. Ini yang disebut subsidiaritas. Apa yang bisa dikerjakan kelompok yang lebih kecil, jangan dikerjakan oleh kelompok yang lebih besar. Maka dari rumusan ini sebenarnya jika lingkungan bisa melakukan sendiri, tidak diperlukan kegiatan wilayah. Tidak diperlukan kegiatan wilayah. Itu koordinasi. Maka ketua wilayah mengkoordinir kegiatan yang sungguh-sungguh diperlukan oleh lingkungan, bukan diada-adakan. Poin yang kedua, tugasnya adalah mewakili. Mewakili itu berarti bertindak bukan atas namanya sendiri, tetapi menghadirkan lingkungan di dalam Dewan Pastoral Paroki. Maka ketua wilayah menjadi komunikator warga lingkungan, pengurus lingkungan juga, di hadapan Dewan Pastoral Paroki. Jadi bukan entitas tersendiri. Jadi dia mengkomunikasikan lingkungan-lingkungannya. Yang ketiga, memastikan terlaksananya perencanaan Dewan Pastoral Paroki. Memastikan ini bukan berarti memaksa untuk dilaksanakan, namun mengawal pelaksanaan rencana DPP di lingkungan. Maka dalam hal ini ketua wilayah menjadi komunikator DPP ke lingkungan. Menjadi jelas teman-teman para romo bahwa wilayah itu sebenarnya sungguh-sungguh adanya ketuanya, pengurusnya itu untuk lingkungan. Bukan untuk wilayah itu sendiri. Pasal 22 nomor 4 dikemukakan susunan pengurus wilayah sesederhana tidak banyak orang. 1 ketua, 1 sekretaris, dan beberapa anggota lain. Hanya jika diperlukan beberapa anggota lain. Jika tidak diperlukan, ya cukup 1 ketua, 1 sekretaris, menurut pasal ini. Dengan demikian, wilayah bukan cabang dari Dewan Pastoral Paroki yang memiliki kelengkapan pengurus seperti Dewan Pastoral Paroki. Tidak. Bukan. Sering kita memandang seperti ini, menjadi cabang, seolah-olah cabang dari semua seksi yang ada di Dewan Pastoral Paroki di wilayah ditulis semua. Banyak sekali. Yang ke-8, mengingat prinsip subsidiaritas, maka kepengurusan wilayah tidak perlu seperti kepengurusan lingkungan juga. Apa yang sudah bisa dikerjakan di lingkungan tidak perlu diurusi wilayah. Nah, itu bisa dicari di wilayahnya masing-masing apa saja. Lalu, beberapa soal yang muncul di dalam praktek sejauh yang saya alami dan saya tangkap. Yang pertama, wilayah memperlemah lingkungan dengan menjadikan kegiatan lingkungan sebagai kegiatan wilayah dan sebaliknya. Misalnya, Rosario itu kan bisa dilakukan lingkungan.
Tidak perlu wilayah. Anak-anak pun bisa hanya karena pengen yang datang banyak, lalu dilakukan di wilayah. Rosario itu sebetulnya lingkungan bisa. Nah, atau sebaliknya, lingkungan menyerahkan kegiatan ke wilayah. Oh, di lingkunganku sidik, telu yang datang. Lalu ya sudahlah kita gabung ke wilayah. Lama-lama lingkungan tidak ada aktivitas. Jadi itu yang pertama. Memperlemah dari wilayah dan lingkungan sendiri menyerahkan kegiatan itu ke wilayah. Soal yang kedua yang muncul adalah pengurus wilayah sesederhana mungkin. Jadi disebutkan satu ketua, satu sekretaris, dan beberapa yang diperlukan. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dilakukan lingkungannya sendiri? Jika pengurus wilayah sesederhana mungkin, 2 orang, seberapa banyak pengurus lingkungan? Misalnya, jika lingkungan ada biak, ada rekat, ada OMK, ada lansia, ada keluarga. Nah, jika ini semua ada di lingkungan, piro pengurus lingkungan? Warga lingkungan kabeh jadi pengurus. Dan pasti tidak berjalan dengan baik. Nah, ini juga perlu kita lihat. Bagaimana kemudian kita mencermati hal ini. Lalu yang ketiga, wilayah itu seolah atasan lingkungan, superioritas. Jadi wilayah bertindak sebagai atasan. Kalau tidak manut ketua lingkungan, diseneni. Tidak prosedural, diseneni. Tidak izin gitu, sudah jadi masalah. Yang keempat, birokrasinya yang berbelit. Untuk menolong orang, harus ke seksi sosial wilayah, harus ke seksi sosial lingkungan. Waduh, bulet orangnya tidak tertolong. Yang kelima, lemah komunikasi dan koordinasi ketua wilayah dan para ketua lingkungan. Ini tidak pernah atau kurang bertemu, kurang berkomunikasi, sehingga sebagian tidak mengerti apa yang terjadi di lingkungan. Kurang lebih catatan saya, soal-soal yang muncul yang sempat saya tangkap ini, Bapak Ibu bisa menambah, para romo bisa menambah dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di paroki masing-masing. Selanjutnya, selain wilayah, kemudian stasi. Ini pasal tentang stasi, ada 6 poin. 1, stasi adalah bagian dari paroki yang karena situasi dan pertimbangan khusus memerlukan pengaturan reksa pastoral secara khusus dari paroki. Ini hakikatnya. Yang kedua, pembentukan stasi tidak selalu dimaksudkan sebagai persiapan membentuk paroki. Namun pengembangan garis miring pemecahan suatu paroki menjadi 2 paroki dapat diproses melalui tahap stasi terlebih dahulu. Yang ketiga, pembentukan stasi diputuskan oleh pastor paroki bersama dengan Dewan Pastoral Paroki setelah mendapat persetujuan uskup. Jadi yang pertama itu hakikat, yang kedua pembentukannya, tujuan pembentukannya, yang ketiga proses pembentukannya, yang keempat untuk menjalankan reksa pastoral dalam stasi, Dewan Pastoral Harian sebaiknya membentuk pengurus stasi. Jadi menjalankan reksa pastoral di stasi. Lalu yang kelima, pengurus stasi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pastor kepala paroki. Yang keenam, pencatatan administrasi warga stasi, baptis, penguatan, perkawinan, kematian masih digabungkan dalam buku administratif paroki. Stasi hendaknya juga memiliki buku catatan tentang administrasi tersebut. Demikian pula laporan keuangan periodik stasi dikonsolidasikan dalam laporan dan neraca paroki.
beberapa catatan saya, para Romo dan Bapak Ibu, tentu masih banyak yang lain yang Bapak Ibu dan para Romo bisa memberikan catatan dari pengalaman maupun dari belajar dokumen ini. Pasal 24 nomor 1 dikatakan stasi adalah bagian dari paroki yang karena situasi dan pertimbangan khusus memerlukan pengaturan reksa pastoral secara khusus dari paroki. Ada catatan kaki untuk hal ini. Di dalam buku ini ada catatan kakinya. Catatan kakinya berbunyi, misalnya jarak dari pusat paroki cukup jauh, jumlah umatnya mencukupi, mendapatkan pelayanan Ekaristi mingguan secara rutin. Sedangkan dalam bab 1 pasal 1E daerah gerejawi, itu dikatakan bahwa stasi merupakan bagian dari paroki yang karena jumlah umatnya dan jauh jaraknya dari pusat paroki terhitung sebagai lingkungan atau wilayah. Ini pasal 24 nomor 1. Maka ada beberapa hal. 1, bagian dari paroki. Ini sama dengan lingkungan. Tapi kalau wilayah tidak disebut bagian dari paroki, meskipun pasti bagian dari paroki. Yang kedua, situasi dan pertimbangan khusus. Apa? Jumlah umatnya cukup dan jarak cukup jauh dari pusat paroki. Jarak yang cukup jauh ini juga pasti berbeda satu sama lain. Yang ketiga, pengaturan reksa pastoral khusus. Mendapat pelayanan Ekaristi mingguan secara rutin. Ini berbeda dengan lingkungan, nggak mungkin. Ini stasi. Yang keempat, terhitung sebagai lingkungan atau wilayah. Sebuah stasi dapat sama dengan satu lingkungan atau beberapa kumpulan lingkungan sehingga disamakan dengan wilayah. Ini di luar kota banyak dan juga di misalnya stasi yang baru itu di mana Kenjeran itu sama dengan ini. Kira-kira begitu. Pasal 24 nomor 2 menyampaikan tujuan pembentukan stasi. Jadi yang pertama tadi nampak ada yang sama dengan wilayah, ada yang terhitung sebagai lingkungan, terhitung sebagai wilayah. Lalu pasal 24 nomor 2 menyampaikan tujuan pembentukan stasi. Ada 2 bentuk stasi dari tujuannya. 1, dimaksudkan untuk persiapan pembentukan paroki, menjadi tahapan untuk pembentukan paroki. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk persiapan pembentukan paroki. Jadi mungkin sepanjang segala abad tetap stasi. Jadi ini ada 2 bentuk ini. Misalnya kemungkinan stasi Yohanes Gabriel di Kenjeran itu dimaksudkan untuk tahapan pembentukan paroki. Kemungkinan. Yang ketiga, pembentukan stasi harus mendapat persetujuan dari uskup setelah diputuskan oleh pastor paroki bersama DPP. Ini istimewa, keistimewaan stasi karena persetujuan pembentukan oleh uskup. Sedangkan pembentukan lingkungan dan wilayah minta maaf, tidak perlu persetujuan uskup. Jadi cukup Romo. Stasi itu uskup ini yang menentukan. Ini istimewa sekali stasi. Keistimewaan yang lain bahwa sebagai bagian dari paroki, stasi memiliki pengurus yang dibentuk oleh Dewan Pastoral Harian. Namun, bertanggung jawab kepada pastor kepala paroki. Jadi, kalau di pedoman ini, lingkungan disebutkan bertanggung jawab kepada Dewan Pastoral Harian. Dewan Pastoral Paroki Harian. Tetapi, kalau stasi kepada pastor kepala paroki, meskipun yang membentuk Dewan Pastoral Harian. Tentu pastor kepala paroki adalah ketua Dewan Pastoral Harian. Ini kalaupun hanya istilah saja, tidak ada soal. Administrasi stasi masih digabungkan dengan paroki, meski demikian, ya ini masih belum menjadi soal yang apa namanya perlu dibicarakan banyak, meskipun sistemnya perlu dibuat. Saya sendiri tidak pernah mendengar persoalan-persoalan tentang stasi-stasi seperti ini. Beda dengan wilayah dan lingkungan yang tadi saya sebutkan.
Oleh karena itu, dari 2 pasal itu saja saya menyampaikan perlu direvisi pedoman DPP BGKP 2012. Satu, dalam musyawarah pastoral 2019 telah ditetapkan lingkungan sebagai akar paroki yang dewasa. Maka agar seluruh paroki memiliki pemahaman dan tujuan yang sama, disusunlah pedoman pastoral pengurus lingkungan. Tentu saja ketika lingkungan sebagai akar ini diperbaharui, membawa konsekuensi revisi pedoman DPP BGKP 2012. Tidak mungkin tidak. Ini sebagai konsekuensi logis. Yang kedua, revisi pedoman DPP BGKP 2012 hendaknya melengkapi pembahasan tentang wilayah dan stasi dengan cara pandang baru yang selaras dengan pedoman pastoral pengurus lingkungan. Itu 2 poin saja para Romo dan Bapak Ibu yang saya tawarkan dari kesimpulan 2 pasal itu saja. Tentu setelah ini kita bisa berdialog. Begitu Romo Didik, Romo Luis, para Romo, dan para saudara yang lain. Terima kasih. Romo Kurdo. Ambil kopi. Ya, para Romo dan Bapak Ibu sekalian, Romo Kurdo sudah memberi pencerahan bagi kita semua untuk mulai memikirkan bagaimana posisi kita ketika kita hendak memberikan masukan berkaitan dengan revisi pedoman DPP dan BGKP secara khusus berkenaan dengan posisi wilayah stasi kaitannya dengan pedoman pastoral pengurus lingkungan. Maka kali ini kami hendak membuka ruang dialog bagi kita semua untuk hal-hal tertentu yang sudah disampaikan tadi, sehingga usai dari pertemuan ini nanti, saya akan mengirimkan semacam form, kalau masih ingat ketika dulu kita mengupdate ketua lingkungan, nanti akan kami kirimkan file yang sudah disebutkan secara khusus apa saja yang perlu masukan untuk revisi pedoman ini. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Taka sudah mengawali berkaitan dengan fungsi dan tugas misalnya setiap fungsionaris. Secara khusus apa tadi? Sekretaris misalnya, hakikat, tujuan, fungsinya apa. Karena Pak Taka merasa tidak jelas kayaknya. Gaweane sembarang kalir. Ngusulnya awake dhewe. Silahkan, ada yang angkat tangan Pak Yudi, Perak. Silakan. Ya, terima kasih Romo Luis, Romo Kurdo, Romo Didik. Sharing untuk tentang paroki Perak, Santo Mikael. Paroki Perak itu ada 9 lingkungan. Jadi sejak zamannya Romo Noel dulu pernah diusulkan untuk membuat wilayah, tapi DPP tidak menyetujui untuk pembentukan wilayah dengan alasan bahwa ada birokrasi yang tidak langsung, yang kalau dari lingkungan ke wilayah, sedangkan selama ini lingkungan bisa langsung diakomodasi oleh DPP. Jadi akhirnya di Santo Mikael tidak ada wilayah 9 lingkungan di paroki. Kemudian yang kedua, di paroki Santo Mikael itu ada kekasan, yaitu ada 1 stasi di daerah basis Angkatan Laut, stasi Maria Ratu Damai. Itu dulu di stasi Maria Ratu Damai di daerah basis Angkatan Laut itu ada 4 lingkungan. Karena perluasan kebutuhan militer di situ, akhirnya sekarang ada 2 lingkungan di stasi itu. Dan sepertinya stasi itu, setelah kita banyak dialog dengan beberapa romo di paroki, stasi itu kecil kemungkinan untuk menjadi paroki. Jumlah KK yang ada sekarang sekitar 60
di stasiun Maria Ratu Damai. Itu adanya di basis Angkatan Laut. Itu jadi dari 4 lingkungan yang ada di stasi itu sekarang hanya tinggal 2 lingkungan karena banyak dipakai untuk aktiviter sehingga beberapa warga dan rumah harus pindah ke daerah Direjo atau mungkin saya dengar malah ada yang pindah di Paroki Santo Yusuf Parangpilang ke daerah sana, ke daerah Gresik sana. Jadi semakin kecil umatnya dan 2 lingkungan di stasi ujung itu semua kegiatan kebanyakan bergabung ke paroki seperti komuni pertama, krisma dan sebagainya itu kebanyakan bergabung di paroki. Tetapi di stasi Maria Ratu Damai di ujung itu mereka punya dewan stasi, ada ketua, sekretaris dan sebagainya. Ada bendahara, beberapa seksi liturgis, seksi keluarga, seksi kematian. Mereka punya kegiatan pasca Natal dalam stasi sendiri. Tapi setiap rapat kerja Dewan Pastoral Paroki, mereka selalu kita ajak dan banyak kegiatan-kegiatan di stasi bergabung ke paroki. Tadi komuni pertama, krisma. Itu situasi sharing saya tentang situasi di Paroki Santo Mikael. Terima kasih. Turun. Mas Yudi. Ada yang lain? Apa ini? Di Paroki KR 64 lingkungan. Di Paroki KR, Bu Weni menulis terkait yang sudah dipaparkan Romo Kurdo, apakah ke depan kepengurusan wilayah cukup hanya kawil dan sekretaris? Di KR ada 64 lingkungan. Mohon arahan. Saya Romo. Romo Bowo. Ndi. Ya, terima kasih Romo Kurdo bukunya. Dan saya membaca buku pedoman dasar DPP tahun 2012 itu yang seringkali kita geluti bersama. Untuk sebuah revisi saya mengusulkan lebih tegas lagi karena wilayah ini dengan sendirinya yang kemarin dalam diskusi-diskusi itu mau ditiadakan dengan sendirinya kalau melihat perkembangannya kok tidak mungkin rasanya. Tetapi mau dibatasi dalam pedoman revisi. Soal tugas wilayah itu secara reksanya paling tidak ada kemungkinan membatasi supaya tidak merebut peran-peran lingkungan seperti doa rosario direbut karena minat atau kecenderungan untuk bersama dan sebagainya. Terus penggalangan dana dan sebagainya itu. Paling tidak jika itu dibatasi dengan panca tugas gereja, liturgi, diakonia, kerikma, dan koinonia dan martiria itu paling tidak akan menjadi jelas nanti pada perumusan soal hakikat tujuan fungsi wilayah itu. Paling tidak ada pengertian soal hakikat tujuan fungsi wilayah dibentuk itu. Yang kedua soal hakikat dan fungsi pengurus wilayah. Adanya pengurus wilayah itu. Terus soal tugas pengurus wilayah sendiri apa? Sehingga tidak merebut atau menjadi juragannya lingkungan-lingkungan atau raja-raja kecil di paroki itu yang ada di wilayah-wilayah. Kalau wilayahnya ada banyak sekali, maka akan terjadi banyak kepemimpinan. Jika ketua wilayah lalu tidak cocok dengan pastor kepala parokinya, maka akan terjadi geto-geto yang memungkinkan ada rivalitas yang tidak sehat di kepemimpinan parokial. Lalu yang keempat soal pengelolaan keuangan, kerap kali harus diluruskan. Fungsi wilayah mengumpulkan uang itu apa? Ada kecenderungan misalnya kalau tugas kur wilayah di paroki membutuhkan dana untuk memberi honor pelatih itu terus bagaimana? Atau
atau untuk dana solidaritas, dan ini selalu tidak jelas. Nah, kalau tugas hakikat tujuan fungsi kepengurusan itu direvisi lagi, karena memang di pedoman ini tidak ada. Kita harus membuatnya, harus membuat supaya tidak overlap, terus kelebihan muatan sehingga menjadi berat untuk lingkungan-lingkungan yang lain, atau ada lingkungan-lingkungan tertentu yang tidak ingin malahan, karena melihat kepengurusan wilayah ini terlalu mendominasi atau terlalu otoriter dan lebih berkuasa dari pastor kepala parokinya. Nah, ini repot. Itu maksudnya kalau ada revisi pedoman DPP BGKP lebih tegas merumuskan hakikat tujuan fungsi dari wilayah itu, kepengurusannya, dan juga tugas pengurus dan juga pengelolaan keuangan yang hampir mirip dengan pedoman pastoral pengurus lingkungan, tetapi tidak jelimet seperti pedoman pastoral pengurus lingkungan yang lebih praktis lah. Itu juga berlaku untuk stasi, supaya di kemudian hari jika stasi ini memungkinkan ada arah menuju pembentukan koalisi paroki, sudah mengerti lah paling tidak pengurusnya harus bagaimana. Karena selama ini ya berdasarkan penunjukan dan atas minat dari pastor paroki atau kepentingan keuskupan untuk pengembangan paroki, itu paling tidak dalam pedoman untuk stasi itu, umat stasi itu mengerti untuk pengembangan, arah pengembangannya. Itu usulan saya. Terima kasih. Baik, oke Romo Bowo. Memang yang diungkapkan Romo Bowo menjadi konsentrasi kita bersama supaya revisi yang akan kita buat itu paling tidak sejajar dengan formulasi di P3L. Jadi tentang hakikat, tujuan, fungsi, dan tugas wilayah dan kepengurusan wilayah. Matur nuwun Romo Bowo menegaskan sungguh tentang urgensi untuk merevisi pedoman itu. Ada lagi Pak Andreas Sopegi. Selamat siang Romo, saya Andre dari Salib Suci Romo. Oke. Ya, Romo Kurdo ini kami menanyakan tentang kondisi yang sekedar sharing juga kondisi yang ada di paroki kami. Jadi di paroki kami itu ada juga mengenal istilah rayon. Kumpulan dari beberapa wilayah. Nah ini mungkin dengan adanya perombakan ini maka otomatis mungkin rayon akan hilang Romo. Kemudian yang mau saya tanyakan itu adalah di dalam P3L yang ada itu tentang struktur organisasi di dalam setiap lingkungan itu dibuat sesederhana mungkin. Sementara itu DPP mempunyai struktur yang lengkap dari setiap seksi yang ada, dari formasi itu lengkap, semuanya ada, dan pola kerja yang selama ini terbentuk adalah bahwa memang kami masih berbasis wilayah Romo, jadi kami punya PR untuk merubah di tahun ini menjadi berbasis lingkungan. Nah ini yang ditanyakan oleh seluruh pengurus lingkungan adalah kalau kami harus melengkapi dengan yang ada seperti di DPP, pertama orang tidak ada karena keterbatasan sumber daya. Tetapi kemudian di tingkat DPP juga mempertanyakan kalau yang di lingkungan tidak ada, misalkan tidak ada formasionya, sementara di DPP ada dan kemudian ada acara, bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi ataupun mendapatkan masukan dari yang ada di lingkungan, karena orangnya nggak ada. Dikhawatirkan nanti akan muncul semuanya menjadi beban ketua lingkungan. Nah ini mungkin mohon dibantu kami diberikan penjelasan mengenai sebaiknya di dalam lingkungan itu apakah disesuaikan dengan kondisi lingkungan, karena di Salib Suci ada satu lingkungan yang itu memang mungkin satu wilayah itu yang hampir relatif semuanya adalah lansia, tidak ada biak ataupun rekat. Tapi ada juga yang kebalikannya Rom, banyak yang biak rekat keluarga muda, lansianya sedikit. Nah ini
apakah bisa disesuaikan ataukah tetap tidak ada seperti yang ada di dalam P3L ini, bagi kami masih perlu mendapatkan pencerahan untuk itu. Dan yang kedua mengenai tentang wilayah tadi, mungkin juga perlu ditambahkan kalau ada kata pihak lainnya itu seakan-akan ada orang lain yang bisa menjadi ketua wilayah. Setahu saya kemarin di dalam penjelasan untuk P3L ataupun pedoman yang kemarin itu ketua wilayah diwakili dari ketua lingkungan yang sudah ada. Jadi ketua misalkan satu wilayah itu dari 4 lingkungan, maka berunding siapa dari 4 orang ini yang akan menjadi ketua wilayah. Apakah itu masih berlaku ataukah bisa mengambil orang di luar 4 ketua lingkungan ini. Jadi orang lain yang di luar itu untuk menjadi ketua wilayah. Dan saya sepakat dengan Romo Bowo ya, nyun sewu kalau mungkin sama saya salah. Tadi saya sepakat bahwa ada perlu kejelasan, jangan sampai nanti wilayah yang dibentuk ini menjadi momok, karena di paroki kami yang masih berbasis wilayah, begitu nama wilayah itu ada, maka nanti akan seperti atasan itu Romo, itu benar sekali Romo, akan menjadi berkuasa lagi. Padahal kita mau mengarahkan kepengurusan yang baru ini berbasis lingkungan. Jadi memang harus ada penjelasan lebih lanjut peran dari wilayah ini seperti apa. Jangan sampai nanti kemudian semuanya terima bongkoan ke ketua wilayah. Mumpung ada ketua wilayah kok ya mereka menjadi pasif kembali. Itu dari kami Romo, terima kasih. Iki aku langsung Luis. Boleh. Oh. Kok dosa aku langsung ngomong. Ya, dari Mas Yudi tadi, iya, kadang-kadang stasi entek wonge, sok-sok cuman di beberapa paroki luar kota itu, misalnya stasinya parokinya Romo Yusuf itu jeruk itu tinggal 3 kakak, meskipun ada kapelnya di situ karena dulu daerah minyak daerah Pertamina. Nah, itu ada proses likuidasi stasi misalnya, itu memang perlu diatur. Saya terima kasih atas apa yang dialami di Perak. Kemudian untuk Kristus Raja Bu Weni tadi bahwa apakah cukup ketua dan sekretaris, ya ini PR kita bersama. Kita bersama-sama mengerjakan, bersama-sama melihat, bersama-sama menyumbangkan pikiran dari pengalaman-pengalaman kita supaya apa yang diharapkan Romo Bowo dan juga diharapkan Mas Andri tadi ya, itu menjadi ketemu sehingga jelas, tegas. Ada rayon tadi di Salib Suci mungkin nanti akan berkembang jadi dandim dan rem begitu sehingga seperti tentara misalnya istilah-istilah seperti itu mungkin perlu disamakan. Rawon barang enggak kalian. Iya. Hal-hal yang menarik apa tadi misalnya menjadi raja-raja kecil tadi yang disampaikan Romo Bowo, padahal maharaja di rajanya Romo Bowo sendiri itu di paroki. Romo sendiri. Nah, hal-hal semacam ini memang benar perlu dijernihkan, terutama juga tadi disampaikan soal pengelolaan keuangan. Perlu masukan banyak. Untuk membuat pedoman pengurus lingkungan itu butuh 2 tahun. 3 ya. Dengan berbagai macam kuesioner, kemudian diolah begitu. Maka saya berharap banyak dari teman-teman sekretaris DPP untuk juga aktif menyampaikan itu. Bagaimanakah? Apakah harus melengkapi tadi dari Mas Andreas? Apakah harus melengkapi bahwa seluruh pengurus di DPP itu dan di lingkungan, tidak ada orang, ada lingkungan yang hanya lansia, ada yang keluarga-keluarga muda yang lansia tidak ada. Apakah perlu ada seksi itu, begitu ya? Kalau melihat usulan, kalau melihat apa yang disampaikan dari pedoman itu, asasnya adalah subsidiaritas. Maka sebetulnya apa yang bisa dikerjakan lingkungan tidak perlu dikerjakan oleh wilayah. Oleh karena itu misalnya tadi biak begitu ya, ya mungkin cukup di wilayah formasionya. Lalu liturgi, katekese, sosial itu di lingkungan. Misalnya ini hanya tawaran. Saya mencoba melakukan itu supaya tidak tubruan.
supaya tidak tubruan begitu. Kalau semuanya di wilayah ada, di lingkungan ada, birokrasinya jadi bulat, jadi royoan wong. Tetapi kalau di lingkungan saja gak cukup. Wakeh ikulan, piro itu. Seksi itu. Nah, hal semacam ini yang perlu. Maka subsidiaritas inilah yang kemudian menjadi patokan kita. Apa yang bisa dikerjakan di lingkungan, tadi misalnya Romo Bowo menyebut core. Core misalnya kalau di lingkungan, waduh jembret, ngomongnya sitik gitu kan. Mungkin di paroki tertentu, lalu core-nya digilir per wilayah, misalnya seperti itu. Ini yang harus juga masuk di dalam apa yang nanti menjadi pembahasan kita. Lalu yang terakhir tadi saya baca di chat room ini, GYB sudah meniadakan. Jadi sudah untuk September 2021 wassalam untuk wilayah. Ini untuk GYB. Ya Allah, ya Allah. Sudah diwasalamkan untuk wilayah. Atau mungkin Tapi ini memang perlu terus-menerus kita coba bicarakan. Mungkin teman-teman sekretaris per Kevikepan mencoba mengolah ini entah secara Zoom begini atau mungkin bisa ketemu dengan terbatas. Dan kami juga akan berusaha untuk kemarin sih janji mau keliling ke Kevikepan. Semoga Ya dimulai Pikap Surabaya Selatan dulu. Begitu, Romo Luis, teman-teman, Romo Didi, monggo. Ya, motor dulu Romo Kurdo. Pak Rahmadi. Selamat siang Romo, Pak Dhani. Ini dari paroki SMK, sharing saja Romo. Ya. Sejak pengurusan baru dari tahun 2020, itu di SMK sudah tidak ada namanya ketua wilayah atau pengurus wilayah. Namun dari wilayah itu ada lingkungan-lingkungan, disepakati oleh ketua lingkungan itu bentuklah korling, tapi secara bergiliran. Jadi 4 bulan atau 5 bulan masing-masing ketua lingkungan itu menjadi koordinator lingkungan. Contoh sekarang kayak tugas khusus. Ini kan kita mau ada di Kuspan Surabaya kan ada tabisan. Secara kebetulan dari Sakramen Maha Kudus ada satu yaitu Frater Elva. Ini yang jadi panitia itu dari lingkungan yang sebelumnya itu saya atau DPP, maka sekarang dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita merujuk kepada hasil MUPAS, maka sekarang semua memang berpusat pada lingkungan. Kalaupun DPP ada tugas baru, ada program baru, maka DPP diwajibkan untuk mendatangi lingkungan atau mensosialisasikan kepada lingkungan. Jadi tidak ujuk-ujuk membuat undangan para lingkungan harus mengirim orang untuk kegiatan ini dan itu. Katakan seperti itu. Jadi yang terjadi di paroki Sakramen Maha Kudus tahun 2020 Februari itu sudah kita tidak ada pengurus lingkungan, yang ada adalah di kesepakatan bersama. Jadi bukan pengurus wilayah maksudnya Pak Rahmadi ya. Maksudnya pengurus wilayah itu yaitu koordinator lingkungan. Jadi misalkan ada kepanitiaan Paskah, katakan seperti itu, yang ditugasi secara kebetulan, ya nanti lingkungan mana, bukan ngomong wilayah, lingkungan itu, tapi dalam kendali koordinator lingkungan masing-masing. Karena dengan demikian itu maka secara tidak langsung kaderisasi perangkat pastoral saya kira berjalan dengan tidak disadari kita perangkat pastoral kaderisasinya berjalan gitu Romo. Itu yang pertama sharing itu. Yang kedua Romo, kemarin Romo Bowo menyebutkan apakah buku yang coklat tadi, pedoman lingkungan, itu dari Algon kan sudah memulai memulai untuk istilahnya bedah buku lah atau belajar bersama. Nah ini kita dari paroki SMK ini apakah kita
diperkenankan mungkin untuk mengundang KKP atau romo KKP untuk mensosialisasikan ini agar kita juga tidak salah persepsi masing-masing ketua lingkungan itu. Kalaupun kemarin saya sendiri pribadi sudah menyampaikan atau mengumpulkan di forum lingkungan itu materi yang kemarin pernah saya sampaikan adalah habitus baru, terus bagaimana hidup ber-PSE yang benar, karena ini kita menghadapi pandemi, maka karena banyak yang terdampak pandemi terutama ekonomi, maka kita juga sampaikan itu. Terus yang ketiga adalah kita bicara KKU. Jadi 3 pokok ini yang kita sampaikan. Nah, kita tumpangi lagi, kita tambahi yaitu KMLTD. Nah, D-nya sudah dijawab oleh Romo Didik, defabel. Jadi paling tidak kemarin di SMK saya menyampaikan itu tidak salah, tapi paling tidak hal ini kalau kita menjadi gerakan bersama, saya kira akan lebih ini. Jadi yang perlu saya tanyakan, apakah corling itu salah atau memang itu kita sementara untuk berjalan demikian. Sementara itu dulu Romo, Bapak Ibu, terima kasih. Mukurdo mau menanggapi? Bapak, matur nuwun sangat. Tidak salah, Bapak. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Matur nuwun sangat. Ya nanti kalau perlu kita omong-omong di paroki SMK bersama Romo Hardi, ya sangat baik, Pak. Matur nuwun sangat. Nah, untuk ke koordinator, ya ini yang sedang dipikirkan, apakah misalnya koordinator itu seperti itu, misalnya digilir per tahun, begitu ya. Lalu A, B, C atau digilir per kegiatan, monggo itu yang nanti akan coba dirumuskan. Juga tadi di chat room ini ada yang menyampaikan asal jobnya jelas, tidak masalah, itu dari Bu Novi di Roh Kudus. Ya ini soalnya yang kita akan susun juga bagaimana itu bisa supaya jelas betul begitu, supaya jelas betul tidak tumpang tindih. Karena misalnya kalau ada sama-sama seksi, jebret ini, kacau ini. Misalnya seksi liturgi wilayah, seksi liturgi lingkungan. Nah, iki engko nek gak menjadi dubluan, overlapping atau apa namanya. Maka ini yang harus kita coba renungkan ulang dari pengalaman paroki masing-masing. Di Roh Kudus, seksi dan subseksi, ini saya membaca di chat itu, subseksi yang tidak mungkin ada di lingkungan di ampu wilayah. Baik, itu apa yang tidak mungkin dilakukan di lingkungan, tapi itu diperlukan lingkungan, itu bisa diambil oleh wilayah misalnya. Ini sementara ada berbagai macam hal. Nah ini yang kemudian menjadi sangat berharga, sharing atau masukan-masukan dari Bapak Ibu. Misalnya tentu di paroki-paroki di luar kota lebih beragam lagi wilayah dan lingkungan. Karena ada stasi juga yang jauh-jauh. Saya berpikir misalnya soal stasi tadi, kenapa stasi tidak bertanggung jawab ke DPP, kok bertanggung jawab ke pastor paroki langsung? Saya berpikir jangan-jangan karena memang DPP kesulitan untuk hadir ke stasi yang jauh misalnya. Mungkin seperti itu juga. Kira-kira demikian. Matur nuwun Romo Luis, Bapak Rahmadi. Rah kok mocoku. Mari silakan, ada lagi. Silakan kalau masih wonten. Bisa kita kerucutkan tentang beberapa hal, hakikat, tujuan, fungsi. Pak Tresno Cornelius. Ya. Selamat siang para Romo, Bapak Ibu, anggota DPK. Pertama saya sharing dulu apa yang terjadi di Santo Cornelius Madiun terkait dengan wilayah dan lingkungan serta stasi. Memang selama ini di Paroki Cornelius wilayah masih dipertahankan
dalam rangka mengkoordinir lingkungan-lingkungan untuk kegiatan atau menghandle kegiatan-kegiatan yang memang tidak mungkin dilaksanakan oleh warga di lingkungan. Seperti pelaksanaan hari-hari besar di ulang tahun itu biasanya diserahkan kepada wilayah-wilayah yang kemudian mengkoordinir lingkungan ini untuk anggota-anggota yang berperan dalam kegiatan tersebut. Sehingga sampai sekarang itu di Paroki Cornelius ada 25 lingkungan, ada 5 wilayah yang ada dalam kota, dan yang di luar itu ada 3 stasi. Itu yang terjadi selama ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembentukan pengurus stasi. Tadi Romo Kodo menyampaikan bahwa pengurus stasi itu dibentuk oleh Dewan Harian. Yang terjadi di Cornelius selama ini, untuk pengurus stasi itu memang diserahkan kepada warga yang ada di stasi. Hanya kemudian Dewan, dalam hal ini Romo beserta Dewan Harian itu mengetahui siapa-siapa, daftar itu diserahkan, kemudian kita mengenal orangnya si A, si B, si C, bagaimana masukan dari teman-teman yang ada di Dewan, kemudian baru menyetujuinya. Dan perlu kami informasikan pula bahwa setiap bulan kami selalu DPP harian itu berkunjung ke stasi untuk istilahnya membangun komunikasi, mencari sesuatu yang barangkali ada persoalan-persoalan, permasalahan yang dialami oleh stasi, sehingga siapa tahu nanti paroki bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan itu. Seperti itu yang terjadi di Cornelius Romo. Terima kasih. Nuhun Pak Tris. Nuhun Pak Tris. Ada lagi? Ini ada yang menarik ini dari Ngrambe. Karena kuasi Ngrambe Kristus Raja Ngrambe sangat luas, maka sebentar. Oh, di atasnya, Ding. Istilahnya di kuasi Paroki Kristus Raja Ngrambe ini kita iki. Ya, ada stasi di merger. Yaitu stasi Santo Petrus Jamus. Iki urusannya Romo Didi, iki Jamus daerah kono-kono iki. Karena hanya 7 kakak. Pandansari. Jiwa. Dan sudah lansia semua, maka bergabung dengan Banjaran Ngerendeng. Nah, hal semacam ini. Ngerendeng ya, dan ngerendeng. Ngerendeng kayak serundeng. Ya, kemudian ada merger, ya ada berbagai macam persoalan yang mungkin harus coba diberi peluang untuk ditangani bersama. Kemudian Sidoarjo, ini Paroki Sidoarjo diperlukan wilayah berfungsi sebagai koordinasi. Pengurus wilayah hanya dijabat 1 orang yang disebut koordinator wilayah. Koordinator wilayah dijabat oleh ketua lingkungan wilayah tersebut dan 1 tahun bergiliran. Jadi ketua wilayah semacam itu. Ini untuk Sidoarjo. Kira-kira ini ngambil lagi, dibentuk 3 wilayah, tetapi hanya ketua saja, tidak ada pengurus. Tugasnya hanya sebagai koordinator saja, kegiatan tetap di stasi dan lingkungan. Masa pandemi, peran wilayah justru sangat membantu membangun komunikasi. J. Matur nuwun. Sip, Ngrambe mau jadi paroki. Monggo Romo Luis. Mari, ada lagi Bapak Ibu? Para Romo? Wes. Kesel gitu ya. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hal teknis soal buku MUPAS itu. Beberapa paroki memang belum mendapatkan. Anda bisa WA langsung saja ke nomornya Puspas, nanti kami siapkan. Kalau bisa diantar ya dicangking romonya, kalau enggak bisa ya minta tolong diambil ke M17. M17 Jalan Mojopahit. M17 adalah Jalan Mojopahit nomor 17. Depan SDK Katarina. Belakang katedral. Atau ya di web keuskupan dan juga beberapa grup sudah banyak seliweran menyebar buku-buku itu secara digital. Bisa diperoleh. Lalu ada paroki yang juga bertanya, Romo kalau mencetak dewe piye? Yo gak apa-apa. Sangat baik. Sangat baik. Dengan ukuran yang sama tentunya. Nggak perlu diedit-edit lagi. Romo Luis.
Nggih. Ini ada yang terlewat dari Mas Agus, Ndi? Blora. Oh, dhuwur. Ya pertanyaannya sama, pihak lain-lain enggak tahu Mas, aku lain-lain yang dimaksud itu apa, enggak ada penjelasan dan enggak ada catatan. Jadi dari pengurus wilayah tadi. Formatur. Iya. Misalnya ya tim formatur atau Pak Tris tadi mengungkapkan ya sebenarnya itu yang membentuk atau yang mensahkan ya tetap Romo Paroki. Soal titik berangkatnya dari mana itu ya itu soal mekanisme. Atau siapa yang diajak pastor paroki Untuk rembukan. Ya itu yang dimaksud di sini jelas no. Ya. Itu Maka ada yang- poin-poin itu. Siapa Ya, yang kan kemudian sekretariat menentukan, mengusulkan, dan memutuskan. Lalu dari Monica Krian, pengurus wilayah hanya ketua wilayah dan tugasnya sebagai koordinator, kurang lebih sama dengan beberapa Sama. paroki yang lain. Begitu, Romo Luis. Nggih. Wis gak ono iki ya. Rembang Pasal 13 ayat 2. pasal 13 ayat 2, susunan pengurus lingkungan terdiri dari 9 susunan pengurus mulai dari ketua sampai urusan seputar kematian. Apakah seksi-seksi tiap lingkungan ke depannya wajib memenuhi seksi yang ada dalam pedoman atau bisa ada tambahan seksi seperti contoh seksi kur, merangkai bunga dan seterusnya. Widih. 2. Jika saat ini seksi di lingkungan ada beberapa seksi tambahan seperti di atas, apakah perlu dirubah ataukah tetap bisa dipertahankan? Kalau saya menjawab ya yang sudah ada ya dipertahankan ya baik demi kelancaran itu. Lalu kembali lagi soal personil memang kalau diurut-urutkan itu sangat banyak sehingga memang tidak semua bisa masuk dalam kepengurusan itu. Maka prinsip dasarnya adalah sebenarnya apa yang diperlukan dalam keseharian hidup lingkungan. Itulah yang kemudian menjadi seksi. Saya menambahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca pasal 13.5 itu jelas. Pastor kepala paroki setelah mempertimbangkan bersama para ketua lingkungan dapat menentukan susunan pengurus lingkungan sesuai dengan kebutuhan umat di parokinya sendiri. Itu sudah sangat jelas. Jadi artinya di sini tentu pedoman itu bukan berarti seragam ya. Bukan berarti seragam, enggak. Seperti tadi misalnya kalau di stasi mana tadi ngerendeng tadi umatnya cuma 7 kakak, mosok pengurusnya kudu seperti ini, ya pasti tidak. Begitu. Ya, yang utama adalah alasan pertama mengapa kok ada pedoman itu. Kita perlu pemahamannya yang sama, bukan bentuk teknisnya harus sama itu tidak, tapi pemahamannya yang mendasari itu supaya kita punya pemahaman yang sama sehingga bentuknya bisa macam-macam memang. Paling tidak ini Romo, di lingkungan itu paling tidak ada ketua, wakil ketua. Kalau wakil ketua enggak ada, yo sekretaris. Itu kan jika diperlukan. Ya. Karena faktor orang, jumlah, bendahara, seksi liturgi. Pengurus ini dimaksudkan kan untuk pembagian peran dalam persekutuan di lingkungan itu dalam kegiatan-kegiatan rutin. Jika di lingkungan itu banyak orang yang memiliki kemampuan cukup, ya ada seksi macam-macam, ya tidak soal. Ya nggak masalah. Nggak masalah, tetapi ada minimal, paling tidak ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi, seksi sosial, itu kan dulu ada 6 kriteria, 6. Dan katekese. Kemudian ada tambahan pengembangan pengabdian masyarakat. Ada urusan kematian, ini nanti siapa, ada seksi kematian atau pangrutiloyo dan sebagainya. Nah, paling tidak lingkungan harus paham memiliki minimal pengurus yang bisa berperan untuk pengelolaan kegiatan rutin di lingkungan dalam rangka persekutuan. Itu maksudnya susunan pengurus. Terima kasih. Romo Bawa matur nuwun.
Jadi saya menambahkan Romo bahwa jadi atas alasan khusus bisa jadi satu paroki beda lingkungan, beda susunan pengurusnya. Bisa jadi. Jadi misalnya di lingkungan A warganya akeh, di lingkungan B tidak sebanyak warga A misalnya. Itu ya bisa jadi tidak sama. Maka di sini pastor kepala paroki bersama ketua-ketua lingkungan perlu merembuk dengan sebaik-baiknya, tetapi bukan apatis. Ya sikiai Romo enggak begitu. Nah, ini yang kemudian oleh Romo Bowo tadi disampaikan untuk membangun persekutuan itu, mengembangkan itu. Maka nomor 5 ini menjadi pegangan. Banyak boleh, tetapi kalau lebih dari apa yang ada di pedoman ini, ngatur dewe, gawe aturan dewe, gitu loh. Ya gawe aturan dewe, misalnya seksi bunga, entah bunga bank atau bunga altar atau bunga apa, monggo. Aku gelem aku bunga bank. Bunga gitu. desa ya keh ning stasi. Engko gawe seksi gak digawe aturane engko ganti wonge bingung meneh gitu. Buat saja pedomannya sendiri. Romo paroki bersama yang lain. Begitu. Mungkin saya bisa nambahkan bahwa seperti tadi malam ketika saya mengutip penjelasan Romo Roni pada waktu tahun 2018 tentang hakikat Dewan Pastoral Keuskupan, bahwa adanya dewan, adanya kepengurusan, adanya organ di dalam gereja itu adalah untuk merepresentasikan persekutuan di komunitas itu untuk mencapai tujuan misi gereja di situ. Maka kalau lingkungan itu di desa, misalnya Jamus, misalnya, untuk merepresentasikan persekutuan di sana, maka dibutuhkan kepengurusan untuk misi gereja di sana. Misi misalnya untuk menghadirkan 5 aspek hidup menggereja di sana, maka orang-orangnya tidak cukup. Maka bisa saja diatur kebijakan merger dengan lingkungan tetangga. Lalu disitulah disusun kepengurusan supaya apa? Supaya fungsi pelayanan misi gereja di sana bisa terlaksana dengan baik. Mulai dari lahir sampai mati bisa terlayani dengan baik di persekutuan itu. Maka jenis dan variasinya bisa sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan lokal tersebut, tetapi pedoman itu adalah memberi arah, memberi batasan, memberi petunjuk supaya apa? Supaya nggak salah tujuan, nggak salah fungsi, nggak salah maksud dari adanya itu. Misalnya ketua wilayah misalnya, maka perlu diatur supaya apa? Supaya tidak menjadi atasan ketua lingkungan seperti di dalam susunan kepemerintahan, hierarki pemerintah, bahwa bupati membawai camat-camat, sehingga bupatinya tersinggung ketika camat membuat kegiatan tidak memberitahu bupatinya, misalnya. Supaya tidak sampai menjadi hal seperti itu, bahwa ini adalah perangkat fungsionaris pelayanan persekutuan. Itu yang dimaksudkan. Maka fleksibilitas tetap pasti ada. Sehingga jangan sampai membaca pedoman sebagai ketentuan keharusan yang letterlek, tetapi lebih ke pedoman supaya fungsi pengurus itu berjalan dengan sesuai dengan tujuan. Sehingga bukan dimaksudkan, oh harus begini, harus begitu, sampai akhirnya membubarkan ketua wilayah karena berbasis lingkungan. Saya kira sebenarnya tidak sampai di sana. Kecuali seperti di GYB mungkin menghapuskan dulu wilayah, baru pelan-pelan ditata koordinasi antar lingkungannya bagaimana begitu. Mungkin begitu. Semakin jelas. Sangat jelas. Saya Romo. Romo Yusuf, monggo. Saudara. Jadi Tas ini entek mau ya? Romo Yusuf ikan jaran. Oh, lu enggak.
Pomayo. Asal usulnya dari Cepu. Jeruk. Lalu jeruk. disebut. Baik, jadi kalau saya berpikir lebih utuh, lebih integral, maka ketua wilayah itu sebetulnya fungsinya yang harus ditekankan, yakni fungsi relasi yang menyatukan, yang unggul, lalu formationya yang diarahkan ke sana, administrasi yang membantu. Jadi ketua wilayah ini sungguh-sungguh fungsinya lebih itu. Kalau saya sih lebih mengarah ke sana. Jadi ketua wilayah ini justru membantu ketua-ketua lingkungan supaya bagaimana administrasinya, bagaimana relasinya lebih, persatuannya lebih guyup, rukun, bagaimana pembinaannya. Nah, seperti itu yang perlu mungkin ditonjolkan supaya tidak lebih menjadi raja-raja kecil tadi. Itu mungkin usulan dari saya. Terima kasih. Ya, baik Romo Yusuf, memang arah kita ke situ, jadi nanti memang lebih banyak tentang fungsi-fungsi relasi, lalu koordinatif, seperti saya membayangkan ya, seperti engsel begitu, di tataran wilayah. Masih ada lagi, monggo. Baik, kalau sudah tidak ada, setelah pertemuan nanti kami akan mengirimkan form masukan untuk revisi pedoman DPP dan BGKP. Secara khusus memang akan menyoal tentang wilayah dan lingkungan dan tidak menutup kemungkinan juga prinsip-prinsip yang lain seperti yang diusulkan Pak Taka tadi, misalnya tugas, fungsi, dan hakikat sekretaris, dan seterusnya. Karena juga akan berdampak pada buku 4 bidang. Itu juga akan, mestinya juga akan terrevisi nanti. Info dari Keuskupan, barangkali ada Romo Paulus, silahkan disampaikan. Salam kenal kepada para Romo dan Bapak Ibu. Saya Romo Paulus, digantikan Romo juga sebagai sekretaris Keuskupan. Untuk acara yang paling dekat bahwa hari ini nanti akan ada tahlilan diakon jam 5 sore di STPD. Ada 4 calon diakon yang akan ditahliskan, diakon Joko, diakon Andreas, diakon Tommy, dan diakon Andin. Penempatan sudah ada, tapi ditunggu nanti saja untuk masa diakonat. Kemudian untuk tahlilan imam, nanti tanggal 29 Juni yang akan diadakan di SKJJ, jadi Jejer, dan undangannya memang sifatnya terbatas karena para Romo dan Bapak Ibu tahu bahwa kondisinya sekarang semakin mencekam COVID. Yang akan ditahliskan itu nanti ada Romo Diakon Elva dan Diakon Andi. Ya. Diakon Elva dari Paroki Sakramen Maha Kudus, kemudian Diakon Andi dari Paroki Lotong. Itu saja pengumuman dari kami. Oh ya, tambahan usulan untuk Romo Sekretaris Uskup dari muncul tadi malam, Romo, bahwa untuk ke depan SK DPP BGKP itu bisa di-compile gitu, selalu diupdate, misalnya di Romo Sekretaris Keuskupan dan di Pusat Pastoral, sehingga bisa selalu terdeteksi tentang pergantian pengurus DPP. Lalu yang kedua, ada baiknya juga nomor telepon, jadi dilampiri. Setiap SK itu dari paroki melampirkan di permohonan SK itu daftar nama dan nomor telepon, nomor WA.
Sehingga itu nanti sangat berguna bagi koordinasi-koordinasi di tingkat komisi dan lain-lain. Ini tahun ini nampaknya banyak pergantian pengurus DPP BGKP. Jadi nanti diminta untuk paroki-paroki melampirkan di nama-nama itu juga nomor HP-nya. Jadi di semua pengurus itu ada nomor HP-nya, tetapi tentu saja di SK-nya kan hanya nama, tapi dilampiri dengan itu sehingga bisa menjadi memudahkan koordinasi. Lalu yang kedua terkait dengan juga info kepada semua sekretaris DPP terkait dengan waktu hari studi pembekalan bagi imam baru dan pastor kepala paroki baru. Itu kesulitan untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban peralihan transisi kepengurusan. Nah, itu sangat penting. Sekarang ini akan kita bangun habitus bagi romo yang akan bertugas ke suatu paroki A, maka kumpulan LPJ dari paroki A itulah yang akan dipelajari oleh romo yang akan datang ke paroki itu. Maka para sekretaris DPP mohon untuk merapikan, nanti akan kami mohon untuk kopiannya, sehingga di pusat pastoral ada kopi semua LPJ dari pergantian-pergantian DPP dan pergantian pastor kepala paroki. Itu sangat berguna dalam nanti pergantian pastor kepala paroki tidak mulai dari nol, tapi sudah mempelajari apa yang sebelumnya. Nah, itu sangat penting. Itu tambahan dari saya. Demikian, terima kasih. Tambahan dari saya. Saya tutup. Baik, para romo, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perjumpaan kita siang hari ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa bersama. Selamat meneruskan aktivitas Anda hari Minggu ini. Banyak syukur dan salam untuk keluarga Anda semua. Dan mari kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, tak henti-hentinya Engkau memberikan karunia kepada kami untuk selalu bertekun dalam pengharapan, mengembangkan dan menguduskan hidup kami melalui pelayanan dan juga perkembangan gereja-Mu. Syukur dan terima kasih atas penyertaan selama perjumpaan para anggota Dewan Pastoral Keuskupan. Kami hendak memberikan diri kami bersama dengan Gembala Utama di Keuskupan, Bapak Uskup sendiri, untuk terus-menerus memberikan pelayanan pastoral yang terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan iman umat yang ada di Keuskupan Surabaya. Mohon penyertaan-Mu juga untuk karya pelayanan kami bagi para romo yang pada hari ini juga menghadirkan ekaristi di stasi, di paroki, dimanapun mereka bertugas. Semoga Engkau juga mengaruniakan kesehatan, keselamatan bagi kami semua, sehingga kami terus-menerus mampu mensyukuri itu dan mempersembahkan syukur kami dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami selanjutnya. Semoga semakin besarlah rahmat-Mu dalam hidup kami, dan semakin bersyukur pula atas segala rahmat itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Kita semua senantiasa dikuatkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para romo sekalian. Terima kasih Romo Didi, Terima kasih. Romo Luis, Romo Udo.